Baik lagi kita di Loyo. Lola, iya. Lu tuh ya akhir-akhir ini tuh kan gempa ada aja gitu di Bali kan. Masih aja ada gempa yang terakhir, ingat nggak gempa yang jam 2 pagi itu ternyata gempanya di mana gitu. Yang beberapa hari yang lalu. Kalau dia bentar banget, kadang-kadang gue keskip, gue nggak rasa. Tapi kalau memang sampai jendela bunyi greg gitu, dikit aja dia bunyi, gue pasti kaget. Nah, mungkin ini karena ini bentar ya. Tapi menurut gue sih, gue ada pengalaman nih dengan gempa-gempa gini. Pernah ingat nggak gempa yang di Lombok yang gede banget? Iya. Berapa skala Richter itu ya kan? Itu gue sampai nangis-nangis di kos-kosan Marhat. Itu gue satu kosan sama temen gue waktu itu. Dan gempanya di Bali pada waktu itu kan berjarak kira-kira 5-10 menit, setiap 10 menit 5 menit apa gempa lagi gitu ya. Kos-kosan gue yang di Gunung Salak. Nah, kosan gue yang di Gunung Salak ini adalah kosan besar, satu yang area sini 2 lantai depan, yang sini udah 3 lantai ada depan, ya kan? Jadi pack banget gitu penduduk. Kayak udah kayak apartemen dan luas sekali kosannya. Sebenarnya kalaupun mau ngapa-ngapain juga nggak. Sebentar ya, saya minum dulu ya, boleh ya? Silahkan. Namanya juga jomblo. Kalau ngomong banyak gini. Udah untung gua tuh gigi gua nggak lepas kan. jadi di kosan gue yang pack itu tuh, lu dan di kosan itu sih lu nggak akan mungkin kedengeran orang kalau lagi bercinta atau apa, lu nggak akan mungkin kedengeran karena kan kosannya bagus dan tebel kali ya dindingnya. Nah, pada waktu gempa, saking takutnya gue sama temen gue itu pada waktu itu masih yang belum sesering itu di jam-jam itu sudah di jam-jam akhir. Jam-jam awal itu tuh yang sering banget. Sering sampai gue keluar cari lapangan, gue di situ dulu, habis itu balik sama teman gue ini. Nah, pada waktu jam-jam ini kayaknya udah nggak yang sesering yang tadi deh. Kayaknya udah nggak apa-apa nih. Tadinya gue di kosan itu udah pakai piyama yang sampai pakai celana apa segala macam kan, udah bawa tas ransel aja tidur di peluk gitu. Terus, nah pada waktu itu, ini udah nih kayaknya udah nggak masalah nih. Ya namanya gue sekosan, gue sama temen gue. Memang kosan kita tuh kayak beda kasur gitu loh. Ya maksudnya kan udah malam, pakailah kita pakaian yang pakaian tidur ala kadarnya, setipis mungkin, semenerawang mungkin, setipis mungkin, sependek mungkin, sekurang bahan mungkin. Iya kan? Sebolong-bolong mungkin kalau perlu. Enggak dong, bagus, cantik dong. Kalau gue selalu kalau tidur sukanya yang udah bolong-bolong, udah robek-robek gitu, lebih enak. Aduh, kita nggak pernah tahu kalau langganan nyampe. ini juga jadi bagian penting ya dari ini ya. Terus udah gitu tertiba 2:30. Iya, kenceng lagi kan. Wah, lari sudah tidak lagi tidak berpikir apa kalau pakai selimut itu. Iya. Atau apa yang terjadi? Disitulah rezeki datang. Pemandangan hebat luar biasa. Sampailah di mata kita semuanya dengan ketakutan itu. Saat itu juga ketakutan itu diambil oleh pesona-pesona dari bentukan-bentukan laki-laki bule di sekitar saya pada waktu itu. Oh wow, pakai kancut doang. Oh wow. Itu rezeki. Nah, memang ada rezeki di balik bencana. Cuman ini jadi pelajaran. Kalau mau tidur malam, ya. Memang kadang-kadang baju tidur itu kan ya kayak gue makin robek-robek, makin camping, makin ala kadarnya, makin enak. Cuman gue tuh selalu mempersiapkan. Jadi misal kalau gue lagi tidur sendiri nih, di dekat pintu ada meja kecil. Ada kemungkinan tidur berdua ya? Ada dong. Kemungkinan itu berapa persen dalam 1 bulan? 90. Luar biasa. Kasur anget terus. Iya benar. Hangat, gembos. Oh wow. Permainanmu cadar, Pak. Jadi kalau pas lagi tidur, pastikan biasanya gue tuh sebelum tidur malam, gue menyiapkan 1 celana pendek. Jadi dekat pintu itu ada tas, di tas itu
disitulah semua-semuanya, maksudnya untuk handphone, apa segala macam, kunci-kunci penting, kunci pintu apa segala macam ada di situ, sama satu celana. Kalau baju udah lah ya, kalau robek-robek nggak apa-apa, tapi kalau celana penting. Knock on wood, ada apa-apa mau lari masa pakai celana dalam robek-robek? Kalau itu yang nyaman untukmu dan nyaman untuk pandangan orang lain kan kita kan nggak masalah. tahu ya. Jadi selalu standby satu celana kayak gitu. Karena pernah kejadian, nggak ada nih, tiba-tiba gempa. Mau keluar rumah, ambil dulu di lemari, boro-boro begitu pakai celana gempanya udah hilang. Jadi sedih lo gempanya Enggak juga ya. Enggak juga, cuma kan maksudnya bukan gitu. Cuman maksudnya ya mendingan kita persiapkan. Prepare. Kan? Betul. Yang kedua, buat yang tinggal di bangunan bertingkat, jangan pernah ada di posisi tangga pada waktu gempa. Oh, oke. Itu sangat berbahaya karena tangga itu adalah bagian yang paling rawan waktu gempa. Gitu. Yeah. Terus kalau misalnya gempa, cari tempat yang aman, misalnya di bawah kusen pintu, itu lebih aman. Knock on wood, ada apa-apa nih temboknya roboh, dia akan ke kiri atau ke kanan. Kita ada di bawahnya persis, jadi kita nggak akan ketiban. Oke. Kalau zaman dulu, bokap gue selalu ingetin, ada apa-apa kita bersembunyi di bawah meja makan ya, karena memang meja makan kita itu jati. Bukan jati. Lo tahu kayu yang untuk orang bilang kayu besi. Oke. Namanya kayu besi itu kalau misalnya orang bikin bantalan kereta api. Dari itu. Ya, jadi memang kuat banget. Mau apapun jatuh di situ nggak akan kenapa-kenapa kan memang itu kuatnya minta ampun. Jadi waktu gue anak-anak itu pernah di tempat gue hidup itu gempa gede banget. Kita tuh semua masuk di bawah meja itu bersembunyi, berlindung. Jadi nggak minta ada apa-apa. Cuma jatuh di situ, nggak kena kita. Oke. Karena memang gempa ini kan kita nggak minta-minta ya, karena kita kan negara yang apalagi Bali tuh kanan kiri depan belakang gempa laut gitu, ya kan. Nah itu tuh kita berpikir bahwa wah ini tuh memang mau nggak mau mesti preparing kayak yang katanya Inyo tadi ya, kecil-kecil tapi itu matters gitu. Sama harus tahu di mana kita nyimpan barang-barang berharga, kayak misalnya surat-surat penting apa gitu ya. Nggak ada masalah ya kita taruh di satu tas itu ya kan. Ya kayak kunci kendaraan apa segala macam, in case kita butuh, kita tahu kita mau pergi atau apa, kita nggak kocar-kacir kemana, mau di mana ya. Iya. Oke. Tapi kalau gempanya ketemu kayak pengalaman saya tadi pada waktu 2:30 pagi, Anda lebih menikmati kondisi itu kan. Jadi kan semua pada panik apalah segala macam, tapi nggak panik-panik juga. Kita tuh sambil menilai gitu loh. Iya. Oh kamu cantik ya, kamu ganteng ya, kamu gitu. Dan Anda bersyukur sekali terjadi gempa itu dong. Pada waktu itu iya, karena ada laki-laki incaran saya yang saya sinyalir dia tampan pada waktu dia tanpa busana lengkap banget itu, terlihat lebih ganteng loh mas gitu. Paling enggak ada kenikmatan di balik bencana. Iya betul. Gitu. Tidak mensyukuri, tapi saya hanya menceritakan titik-titik itu. Betul. Dan gitu. paling tidak dari sini kita bisa belajar bahwa kalau misalnya kita ketemu satu hal yang berat, tergantung cara pandang kita masih bisa melihat sudut pandang yang lain yang membuat kita akan merasa lebih ringan, lebih bahagia. Ya ampun, tumben banget ngomongnya sok-sok dewasa. Udah aku malu kalau sok-sok dewasa, kan kamu lebih tua. Sekali-sekali biar kelihatan pinter gitu, kenapa sih Mbak? Oh iya, benar. Ini untuk memperbaiki image kebodohan di video yang sebelumnya. Iya, tampak sangat sekali itu culilnya. Sudahlah ya, terima kasih ya, bye.